Bismillahirrahmanirrahim. Babu tayamum. Utaibam terang tayamum. Ya tayamamu tayamum sapa al-muqtisu wong sing hadas wal junub bulan wong junub. Di asbabin krana pira-pira sebab. Orang boleh tayamum ada sekian sebab. Baik tayamum untuk menghilangkan hadas cilik disebut muqtis, atau tayamum untuk menghilangkan hadas besar disebut napa junub. Ahadiyah di salah sini asbab tayamum faktul ma'i ora ono banyu. Fa inta yakuna mongkolamun yakin sapa al-musafir wong sing lunga fakdahu ing kesepen banyu, tayamum mongko tayamum sapa wong bila tolapin kan tanpa golek-golek banyu. Kalau dia yakin sekali enggak ada air, ya sudah tayamum saja, enggak usah golek-golek banyu karuan ra ono. Misalnya kados teng padang pasir kan sejauh mata melihat hanya ada pasir. Kan enggak ono gunane itu melaku ngalor ngidul karena hanya membuang energi. Ya sudah tayamum saja. Tapi wa intawahama lamun nyangka sapa wong hu ing mak tolak ba mongko golek sapa wong hu ing mak. Kalau dia ada asumsi, ada khayalan atau ada zon, ada air ya nyari-nyari dulu. Misalnya kasus di Indonesia, kue yang dhuwur hutan, terus ning kono ora ana sumur, ora ana apa-apa, tapi potensi misalnya ning sore wit iku iso wae ana cekungan air. Nah, itu jenenge tawahaman, apa? Karena kalau Indonesia kan mungkin sekali tuh, misalnya di hutan, sekeliling Anda enggak ada air. Sono grubul-grubul kan potensi ada air. Kala bang mung golek sapa wong ing air min rahli saking kendaraane wong warukoti lan kancane wong wa nadzuri hawalihi utawa nadzura lan ningali sapa wong hawalihi ing sekelilinge wong. Ingkana mun ana sapa wong bimustawin ana ing daerah sing datar. Kaya ini saja mung kan butuh sapa wong ila cara jujur maring ngalor ngidul, ya taruh data mengko ngalor ngidul sapa wong utawa ngider-ngider sapa wong bolak-balik. Qadra nadzuri ing kadar sepenglihatane man. Ya kok ning Indonesia misalnya ning hutan sekeliling Anda enggak ada. Ya, tapi nek kono ana grumbul-grumbul, jajal parani, paham ya? Kono cekungan, jajal parani karena cekungan itu potensi ada air. Nah, wis mbok goleki fa ilm yajid mongko lamun ora metu sapa wong tayamum mongko tayamum sapa wong. Kalau maka mongko lamun tengok-tengok sapa wong mau diaku ing panggonane wong falasahu mongko tesane wujud tolabi wajibin golek lima mari perkara ya tau kang anyar teko koma. Jadi misalnya setelah kamu di situ benar-benar nggak ada air, cari-cari nggak ada air. Lalu setelah asar, kamu masih di tempat yang sama. Itu cara musonnet tetap dikon golek-golek meneh. Meskipun di tempat yang sama. Iso wae ana perkembangan baru. Napa? Iso wae ana perkembangan baru. Jadi misalnya kayak gini, ya mungkin nak di Indonesia mungkin, nak tengah Arab mungkin. Ini contoh di Indonesia. Misalnya gini, saya di tengah hutan pas panas-panas gugur, itu nggak ada air. Terus ikhtiar ngalor ngidul enggak ada, maka saya tayamum. Tapi ketika asar itu ada kemungkinan orang pulang dari pabrik atau pulang dari hutan atau pulang dari apa ke sore. Itu kan ada potensi perkembangan. Nah, soalnya orang liwat gue nopo. Jadi nanti kalau asar ya tetap tolak lagi, jangan-jangan ada orang liwat jenis rufqah atau ada kafilah liwat ke sore kan potensi ada. Intinya selama potensi itu ada, maka wajib tolak lagi meskipun kita di tempat yang sama. Ini apa? Kalau makasa mau diahu, fal asoh, wujud tolabi mergo lima yasro, apa? Isawai ono hal yang apa? Baru. Cara mana apa? Hal yang apa? Anyar teko. Cara bahasa Indonesia ini hal yang baru. Kalau alimah mengkalamun ngerti sapa wong maan ing banyu ya silu ingkang iso tumeka ing mak sapa musafir hajati krana hajati musafir. Ya wajib mengko wajib pokok du nejo iku mak ilam yakhaf lan ora wedi sapa wong dororo nafsin ing madarat ning awake amalin to ing donyane. Jadi misalnya kamu di tengah hutan terus dengar-dengar gemericik air jauh, ya kamu harus ke sana karena jelas ada air. Asal kamu tidak takut misalnya kono macan atau takut nak barang mbok tinggal dicolong orang. Jadi kalau jelas ada air wajib qasdu apa? Wajib qasdu. Asal dia tidak takut dororo nafsin au malik. Paling kana mung namun ana apa mak faqo dalika sak dhuwure kabeh tayamum kok tayamum sapa wong. Titik. Saiki walau tayakona lamun yakin sapa wong hu ing mak, isa yakin tapi akhir waktu ing akhir waktu. Panti doruru monggo ngenteni anane banyu abduru wa tapi tidak wajib. Tapi sebaiknya menunggu. Ya mau misalnya setengah siji apa be sholat zuhur ning alas gak ono banyu. Tapi aku yakin nak kancaku setengah telu teko. Berarti ada air nunggu akhir waktu. Karena kancaku itu janjian be teko nggawa banyu. Berarti kan kalau saya tayamum dapat fadilahnya sholat awal waktu. Tapi ya kalau akhir waktu dapat fadilah sholatnya pakai air. Itu jenis fadilah dulu. Aldon tau mau nyangka sapa wong ing anane mak.
akhiral waktu hu ing wujudal ma akhiral waktu ya fata jiru tayamum mongko tenya peno tayamum abdul le utama fil adari menurut kau sing ada. Tadi kan diminta sholat di akhir kan karena yakin pasti ada air jenis tayakun apa? Tapi kalau sekarang hanya don, misalnya ini, gue nelpon kancamu, Kang aku tilihi, aku ini neng hutan gak ono banyu, saya engkau setengah telu tilihi yo gak ono banyu, yo. Tapi kancamu itu terkenal lidah-lidah, berarti dia kan mau jontok, rai-rai di komis kan, gue balik dibodohi yo, itu kan mau don. Itu nak yang pertama contohnya yakin kancamu itu amanah sikok di komit itu nak sing tayakuna fanti doruhu afdal tapi nak sing zona pataki itu tayamum afdal pun titik walau wajada lamun metu sapa wong mak ning banyu lagi kok orang nyukupi apa mak ing wong faladar mengko sing adar wujud istimalihi wajib nganggo mak kaya kulan ana apa mak iku tayamum sedurunge tayamum karuan kok malah hidroko bulu, lah hidroko bulu. Sesuai dakwah malah hidroko bulu, lah hidroko bulu. Kalau tidak bisa 100% maka yang sebagian jangan ditinggalkan. Misalnya aku neng hutan, aku di banyu mau setengah gelas, apa? Maka saya tidak boleh langsung tayamum. Ini kan cukup untuk wajah, apa? Ya sudah, dicukupkan dulu untuk wajah. Setelah itu saya tayamum sebagai pengganti anggota-anggota lain yang tidak tercukupi oleh air wudhu tadi, paham ya? Tapi kau rawalnya langsung tayamum karena ada air, makanya air ini harus dipakai secukupnya. Itu jenis apa? Jadi walau wajah damaan tapi layak fihi, fal agar wujud istimalihi dia kecelok ono air, maka airnya harus digunakan. Ini bahasan nggak kamu butuhkan untuk minum loh. Ini bahasan kamu nggak butuh air itu untuk minum, paham ya? Saya ulang lagi ya, kamu di tengah hutan ada air setengah gelas dan kamu nggak butuh untuk minum. Kamu kalau langsung tayamum kan jadi salah pengiran ngomong banyu kok. Maka kita pakai. Tentu ini hanya cukup wajah kan? Paham ya? Hanya cukup wajah. Ini apa? Wajah damaan sing layak fihi ya kan? Tapi tetap balazar wujud muslimah. Jadi kita pakai kanggo rai. Dan nanti setelah itu kita tayamum. Tayamumnya tetap nganggo rai. Rainya ya ditayamumi. Tangannya ya ditayamumi sebagai semua pengganti anggota wudu yang tidak pakai air. Caranya wayakunu lan ana pomak tentu qoblat tayamum sedurunge tayamum pun titik. Pokoke kaya dia memalai hidroku kulo. La wajib lan wajib posirahu apa tuku mak bisa mani misile kenteran gos padane mak. Ila yang taja kecuali to butuh sapa wong ilahi maring saman oleh butuh lidene maring utang mustaghrikin kang ngentekno dunyam au nate safari utawa butuh biaya perjalanan au nafaqat ya hayawan untuk biaya hayawan mustaramin kamu mustaram. Misalnya aku lunga ning hutan sangu sak juta. Saya ini orang kaya, misalnya mau hutan sangu sak juta. Ya, saya ulang lagi ya, saya ini orang kaya, mau hutan sangu sak juta. Ketika ada air, terus ketemu petani bawa air sak jerigen. Ya, ketika nggak ada air, ketemu petani bawa air sak apa? Sak jerigen. Atau kok, Pak, regane piro, Pak? Ternyata dia ngasih harga normal, apa? Harga normal. Misalnya mau sak jerigen 5.000, apa? Ya. Maka saya wajib beli, apa? Wajib beli. Karena ini dijual dengan harga normal, apa? Paham ya? Ya makanya ya sudah. Saya nggak boleh tayamum dong, karena saya punya kemampuan beli air dan air ini dijual dengan samanil misli. Nah, kecuali petani tadi kurang ajar, mentang-mentang mumpung wong ning alas pira wae dituku. Pira Pak niki regat 200.000. Itu kan di atas samanul misli. Maka saya boleh tayamum. Paham ya? Atau kecuali saya butuh uang itu. Sale kangkang. Memang sangune mau 5.000. Paham ya? Sangu 5.000 ditukar orang banyu kan tak kebal apa minami. Dan aku kan sangu 1 juta, berarti kan cek susuk 900 5.000. Ini cek keren apa? Paham ya? Jadi tapi nak kowe sangu 5.000 ya saya mau bae, kan 5.000 jimat apa? Nah, itu jenenge kecuali kamu butuh lidainin mustaghriqin au nanti safari utawa au nafaqati hayawanin muhtarar. Bon titik. Walau riba lamun den kakno lahu kedhe wong apa maun banyu ira ta den silai sapa wong dalwan ing timba wajib mongko wajib alqabulu nampa fil asab. Atau kamu tidak menemukan air sama sekali ketika ketemu petani ning hutan, kamu dikasih air atau disilai timba untuk mencari air, kamu harus menerima itu. Karena ya risiko rezeki. Tapi walau apa mau mengekei sapa wong sama ana erkane banyu, kana mengko ora wajib kabul. Jadi gunane kulo nak duwe ujian situ, gunane kulo nak duwe ujian situ. Mulane pangeran, mulane ning pondok lah yang ngono. Jan pangeran nak ge dunya kuwi ono aneh.
Wong nak akrab, ngono wae. Kowe di kanca akrab. Saking akrabmu iku misale bar tuku pecel iku regane pira pecel regane piro? 10.000. Kowe saking akrabe mbok pangan gak pamit. Iku wong ku darane ki tetep wong saleh. Kok kanca akrab mangan pecel 10.000 gak pamit iku wong cek darane wong saleh. Mergo 5.000. Tapi nak duwe 5.000 ning sak dijupuk meskipun akrab iku wong ya terus gaduh apa? Padahal larang dipecel kok di 5.000. Iku pengira. Jadi nak saman muni cek janji, apa? Janji. Iku pengira. Kowe dadi mantune wong sugih, delok TV sewengi, nyetel AC sewengi, kira-kira cara diuangkan iku bayar listrik iku senilai 100.000. Iku mertuam darane cek capek. Tidak ada duit yang meja sebelah itu jupuk kok mantu elek. Jadi padahal duit 5.000 ambek kamu gunakan AC tadi nilainya banyak. Itu pengeran. Jadi mulai dulu saman itu sensitif. Lalu syariat di aturan lucu. Nak kue dikai banyu nilainya 5.000 lah tompo. Wong banyu wae. Tapi nanti dikai duit wong, gue tuku. Banyu ora wajib nampa. Mergo lek indomie minah potensi diundang mergo rupa duit. Jadi unik agama iki. Jadi duit mulai dhisik iku rada keramat duit. Duit nyenane tenan duit. Kula di kanca akrab kan kuat. Akrab kaya apa? Wis akrab sebelah. Anggere mulai utang mesti ruwet. Karena tadi nak kancamu ngutangi, iku yakin kowe ora bayar, mergo mentang-mentang kanca. Nak ora ngutangi mbok cap jare kanca kok ora. Ada sebab itu seru. Mergo apa? Jadi duit itu udah disewa, masuk gaib itu. Ajaran bangun nanti duit itu pas digawe orang didarah gabung setan. Bangun nanti duit itu digawe orang digawe kalau menurut saya setan itu gabung. Dengan setan mesti ya Allah jadikan ini fitnah. Jadikan ini apa? Fitnah. Senang duit itu berarti senang fitnah. Berarti duit malah berarti nyawa. Duit itu aneh, oh? Jadi semuanya tiga fitnah. Jadi dua fitnah, orang dua ya. Mulanya walau wahab bersama nahu kalah. Apa walau wahab bersama nahu kalah. Ini sarah-sarah diterangkan di idam milinam. Mereka potensi kaundat. Lumayan tenang. Gue sakit jajal. Gue didolani kancamu. Itu biasanya nak wakrab atau didolani kiai. Itu nak misalnya akrab kan nyembelih pitik. Anggap aja pitik rego 1.000 sing jago. Itu digawe pitik puru. Pitik diet saya ketahui. Saya ketahui tak segane, tak papane. Pokoknya hormat kowe entek 80.000. Terus kowe mendingan nih, Kang aku nak dolan gono sebelah pitik, iku gak em. Padahal nyembelih pitik dan macam-macamnya entek 1.000. Em to ora? Gak em. Aku dolan gono kan sebelah pitik. Gak em. Padahal entek 80.000. Tapi kena mendingan, Kang aku dolan gono. Tapi sangoni ya, kowe mesti em. Mesti bayangan keluarga. Mergo duit ya. Padahal sama kan? Kowe nyangoni 1.000 ya kelangan 1.000. Kowe pesen hormat di sebelah pitik ya entek. Tapi secara peradaban tuh F pesen duit, napa? F pesen duit. Paham ya? Jadi pangeran ora kena bertawar bantah pangeran sebab apa ya ora harus pokoke ngono pangeran gawe dunya. Napa? Gawe dunya. Iku pangeran. Lan teng fikih nggih ngoten. Ana wong nawani ke kaji dikajekno oleh cara fikih. Tapi nek dibiayai kaji ora wajib nampa. Mergo ora wanti udah. Jadi itu pengiran itu pokoknya duit itu sensitif. Makanya apa ya kalau suwon enak ngamal itu duit tapi lalen. Kalau bapak itu pokoknya ngamal itu nak iso duit tapi dia lalen. Mereka duit itu nak ngamal kutuban. Mereka potensi minah jadi kutuban. Kutuban. Makanya soleh wong sing mutahofil ibu-ibu lali. Kalau nak ngamal itu sakit-sakit, benang lali. Sitok mareling. Kakean sesuai lali. Ngamal itu lali. Jangan lali, sisi kemungkinannya kakean orang tahu. Orang tahu ya. Walau nasiya lamun lali sopong hu ing mak fi rohlihi ing dalam kendaraan itu. Awadullahu to tersesat sopong hu ing mak fi rohlihi. Falam yajid hubat tatolah. Barang digoleki ora ketemu. Fataya mama mongko tayang sapa wong ya padha mongko ngojo iso wong bilasari ing dalam kaul sing ada. Mongko dianggap sembrono. Jadi kowe misale nggawa Innova ning tengah hutan. Kowe eling betul nak nggawa air ning dirigen apa kowe eling betul nak nggawa air ning. Tapi barang wayahe butuh kowe lali tak dakok endi. Barang tekem ora iso eling-eling terus tayang bareng bar tayamum lagi eling. Ya ternyata ning isore jog misalnya.
Nah itu tetap wajib qadha. Karena kamu dianggap sembrono. Wong lali gowo-gowo dhewe kok lali. Wis jenenge apa? Walau nasiyahu terus falam yajidhu ba'da qolam fatayam mama tetap qadha fil tapi walau adalah lamuna ilang apa rohluhu kendaraan wong siri halin dan kendaraan akeh falagi mengko ora perlu untuk ikaruan misale kowe nggawa unta untane mlayu kuwatot unta-unta akeh lah ning untane iku ana banyumu ya ora perlu ngodoki mergo ya rapati disalahno nek pangeran rapati apa disalahno Atane dese kabeh pinjuk kok yak tajen to putus sapa wong ilahi maring mali asyhar muhtaramin krana ngelake kewan sing terhormat wa malan senajan tonggo. Iki bayangno ning Arab misale kowe nggawa perjalanan kan nggawa unta utawa jaran. Ngono iki perjalanane padang pasir kan nggawa unta utawa napa? Jaran. Perjalanan masih 100 kilo napa? 100. Lah kowe nggo banyu musak dirigen. Kalau kamu pakai wudu, air ini habis. Padahal 50 kilo lagi untane wae ngombe. Nah, ra ngombe ra iso terusno perjalanan. Maka banyu ini tidak perlu kamu pakai wudu, kowe tayam. Banyu iki ben kok ngombe on. Oh, kenapa ayyatta ilaihi li'atsimu taromen walaupun kebutuhannya walau mahalan kebutuhannya nanti misalnya 50 kilo lagi. Paham ya, jadi perjalanan padang pasir, orang Arab dulu kan pakai unta. Terus dia sanggup musak diri, kamu tahu 50 kilo lagi unta ini harus minum, kalau nggak minum dia jatuh. Ya sudah, air ini kamu gunakan untuk minumnya unta nanti. Saiki kowe kebutuhan sholat pakai tayam. Mungkin apa ayyahta jailehi li'atsi muhtaromin walau mahalan. Senajan untuk engkau. Asal itu teka kaping 3 marot dinu loro yukofu kang den kuatirno ma'hu sertane marot apa ministimali yukofu kang den kuatirno ma'hu sertane marot apa ministimali sanging gunakno mak utawa nak waca mutati ya khofu kang wedi sapa wong ma'hu sertane ikilah mak ministimali sanging nganggo mak ala manfaat udwen ing atase manfaate anggota atau memang kamu boleh tayamum kamu punya penyakit yang kalau menggunakan mak itu masalah sale wong boroken wong apa wa kadalan hale kaya mengkene batul budi utawa wedi kesuwen mari awis sayyidul fahisu utawa engko dadi cacat sing elek iku duwe ing dalam anggota dohire kang dohir fil adari kang kau sing adar misale sikilem iku bubulen pupumu bubulen nak kowe wudu tambah blenyek utawa nak kowe adus tambah blenyek mergo kena nopo maka yang seperti ini kamu boleh tayam fil adar termasuk boleh maneh wasid datul burdi lan bangete adem napa? Bangete adem. Iku utawa mubtada yang asal wasid datul burdi utawa burdi sami utawi bangete adem kamarodin kaya dene lara kados teng salju ning daerah kutub. Niku misale ning daerah kutub salju kowe nak kena banyu tambah nemen. Saking anyep maka ya boleh apa? Tayamum wasid datul burdi napa? Kamarodin. Wa idas tu milanan ikane nganggo wa idam tanah alane kane orang nganggo kacegah sapa wong istimalau ing nganggo mak diuduen ing dalam anggota ilam yakun namun ora ana iku ali alat yo satirun penutup wajib wajib tayamu wa kadza wasu sokai basus sokai alat badab ing atase badab sing dipilu tapi cara muqabilul madzhab yo ora usah cara kan mergo mau lho al madzhabul mukhtar itu kadung terdikte bae kaidah malai drokukulu la drokukulu niku repot dadi tapi muga-muga ini namung alal madzhab al-mukhtar. Cara madzhab liyane ya ora usah. Misale ngaten nggih, kula niku ngangge gip. Misale kula niku habis jatuh patah terus niki pakai gip. Napa? Pakai gip. Nah, gip ini kata dokter, Gus ini enggak boleh kena air. Yang enggak boleh kena air kan ini. Maka kalau seperti itu saya harus wudu, ora iku tak wudoni, tangan ini ya tak wudoni, tangan ini ya tak wudoni. Nah, pas wae basuh ini karena enggak terbasuh air, aku over ganti tayamum. Setelah tayamum, ya sudah meneruskan masturbasi pakai air, pakai masturicil ya, pakai air. Kok gara-gara korban kok itu malah hidrokubulu. Makanya ini kan apa wajib tayamum, wakada khusus sokeh halal adhar. Artinya tayamum kan tidak semua ya, yang sokeh harus tetap ghuslul pasti al-ghuslu apa? Bilma. Tapi ada di repot, apa? Dari datang ke melek, lah apa tak barang mulai repot, tapi hukum. Walatar tiba bina kembali juga, nak pernah tertib bang Cina. Cina pernah tertib, mereka anggotanya kan memang dari awal kan tak wajib tertib. Tayamum dulu boleh, langsung mandi. Jadi misalnya ya, pupumu itu belanya kena udik, paham ya?
Terus kalau kena air tambah blonyo. Sing blonyo ora pupumu tok. Dasmu waras, raimu waras, dadamu. Ya sudah sing waras tetep nganggo banyu. Lah sebagai pengganti pupu sing blonyo misalnya tidak sentimang diganti tayamum. Karena mandi junub itu udah harus tertib, tayamum dulu ya boleh, mandi dulu. Boleh. Tapi nak wudu, kudu ngenteni wayahe. Tayamumnya ngenteni wayahe. Jadi mau misalnya tangan burene kok kena gip. Wudune piye? Ya wudu sik rai kan urutan wudu kan rai. Basuh tangan dapat wayahe iki. Tayamum. Ojo kok langsung tayamum, terus wayahe. Ah, saya udah tahu mikir. Mana yang jadi bodoh baru tahu mikir. Pulau rawang hidup di rumah sakit es kena wae. Kadang yo kangkang santri bina. Karena tahu sholat somben terus terawih. Padahal yo santri kadang di setengah kiai. Jajal kiai sing diinfus. Terus sholat ta ora? Ora sholat. Mergo muya senengker tak mboten sholat. Ah kok wajib kok ndok padha wae. Ngerti nek sholat dihormati waktu rugi. Ono ibadah kok rugi. Itu geman yo. Dadi kok sampeyan nak noloro diinfo paham ya, diinfo supaya nguyah ninggo. Ini kalau aku jadi wali tetap waya sholat ya. Nah, senajan itu sholat itu mesti rasa wong nguyah ninggo apa ninggo. Jadi sholat ya hormatil. Tapi kok wajib kodok. Lah gara-gara wajib kodok itu terus dobeli. Bang tuh wajib kodok menisan apa? Bentar sholat satu jam. Itu bakat wali oh. Bakat wali orang ngono. Paham ya? Tetap sholat. Paham? Mbok kodok. Ya kodok ya ora ngelu, pas lara ya ora ngelu. Tapi wis salat dihormati waktu kok wajib kodok, pas lara ora ono miliki ya wis arep tambah. Dan wong ra menarik wis piye kedire. Pak, tapi nek cara hukum itu kok salat dihormati waktu kok ya wajib kodok. Wes. Wala tertiba binaum sehingga namun kalau ana sapa wong pisan kok hadas fala so istirahat tayamum. Syarat tayamum, tapi carane tayamum piye nak hadas ternyata hadas asghar lho ya. Hadas asghar fa ingkana muktisan ya hadasan asghar fal aso istiratu tayamum waqta ghuslil alil apa? Waqta ghuslil alil kata contoh kula wau lho. Kalau yang luka tangan berarti dia wudu dulu, tangan dulu baru pas wayahe ghuslul alil karena enggak bisa pakai air baru tayamum. Jadi harus tertib karena di wudu harus tertib, maka penggantinya juga harus tertib. Tapi kalau junub dari awal kan nggak wajib tertib. Kue ngedusi pupu sik ya kena, ngedusi rai sik ya kena, ngedusi tangan sik ya kena. Lah saiki sing lara pupumu, ya sudah boleh tayamum dulu, pengganti pupu yang nggak tersentuh air, paham ya? Habis itu baru mandi. Paham ya? Terus misalnya pupumu blonyok terus dikip, ya sudah tayamum dulu sebagai pengganti kip atau mandi dulu. Mandi dulu setelah selesai karena ini enggak sempurna kan? Nah, itu diganti tayamum. Jadi jenenge apa? Wala tartiba bainahuma lil junub. Tapi nak muktis itu tayamumnya apa? Waqta ghuslil alil apa? Waqta ghuslil alil. Wae basuh penyakit. Pak injuri kamu kalau lamun den catoni apa udwahu anggota loro wong ya tayamumane mau ketemu lho. Ora berat ya. Ayo, mulane ora usah ngaji ada buku. Jadi misalnya ini, sing cacat tuh tanganmu gini. Jadi cacat tanganmu gini, ambek sikil sing mau diu fardi. Sikil sing mau diu. Jadi sing cacat tuh tangan, ambek sikil sing mau diu fardi. Contohnya wudu mawon. Artinya sikil mau diu fardi berarti waro al Ka'bah, paham ya? Atau taktal Ka'bah. Berarti kan ada dua hal yang nanti pasti gak boleh kena air. Berarti ada dua anggota yang pasti gak boleh kena. Maka kita wudu. Waya iki ganti tayamum, kok waya sikil juga ganti tayamum. Karena tayamum pengganti dua anggota. Yang enggak kena air tadi kan kaki sama tangan. Jadi fa injuri ka adwahu udwahu fatayam mani moko wajib tayamum dulu. Ya, ora iso ngaji jame Pak. Mana ora iso ngaji usul loro iki, pancen enak, napa? Ya goblok Pak. Ana dadi wong alim bingung bagaimana akhir. Bingung iki, habis iki sebenarnya kan iling-ilingan zaman akhir ono sing ngaji gak keren zaman ngene wong ngaji ngajut. Kondang ya. Ora paham kok kondang meneh paham. Wong rumut tok keren kok. Opo kita popo non sedan. Ora dalem jimat to. Wa ingkana lamun ana wis wajib wa ingkana kan dadi rotin ali. Wa ingkana
alil utawa ingkana madu kira kajabiro den lalim kira jabiro kiye kuna maknane widing saiki maknane gip no lalim kira kang ora mungkin apa nasuha apa nyopok jabiro dadi ngene lho wa ingkana tilkal alil iku kajabiro den misale mergo kadung digip lalim kira apa nasuha ya salam kok basa sapa wong as-sahih wa kaya mama kama sama malah repot meneh dadi misale tanganku gipat gip ini kan artinya enggak boleh kena air. Tapi kena sekedar diliwati masku, wah dilapi banyu kan iso. Ya sudah diliwati masku. Tapi masku ini kan nggak bisa pengganti wudhu. Syaratnya wudhu itu ghusl, maka ini masku sebagai melakukan qadrul imkan apa? Yang paling mungkin. Ya setelah itu terus diganti tayamum. Nanti beli apa? Ghusalas sokheh apa? Wa tayam maka masa. Nah tapi senajan toko salah soke, watayama maka wajibu ma'adari kau apa masku kulli jabiroti kita dibasuh dimain kelawan banyu. Jadi kalau balik malah ya, jadi ini belok pegang niki kena gip. Nah kena gip tapi raiku kan soke. Jadi nggak bisa pepeh. Tanganku kan loro, mulane tayamum. Sing loro kan gir-gire tok, raiku kan soke. Maka rai ini tetap wudu, paham ya? Tangan ini tetap wudu. Ini ya tetap wudu, sebagian ini tetap wudu. Nah, nanti pengganti ini tayamum. Tapi meskipun demikian, salah sokai ini pun disambungkan. Jadi yang ini goslu sokai, jadi paham ya? Yang ini wa ma'adhalika masukuli jabirotihi bima. Tapi wakilah badu ayo sebagian besar, apa? Besar atau rabu tukulul jabirah tapi sebagian. Faidah tayamum mengkona ganda tayamum sopo wong lam yakut. Faidah tayamum mengkona ayam sopo wong li fardin korona perdosanin kang kaping pindho walam yuftis lan urung hadas sopo wong lam yukit menggorok sambaleni sopo al junub wong junub muslan ing adus. Tapi wadi itu lan baleni sopo al muhdis wong sing hadas mak perkara kada alini sawuse sing kecelok penyakit iki. Wakila stanipani ngamiti karo. Wakila al muhdis kajunubi. Jadi walhasil ngel-ngel wonten. Kok nak ono pan dhuwur kan satu tayamum kan satu fardu. Kaidahnya kan satu tayamum satu. Maka resikonya setelah dhuwur kok waktu asar ya mengulang semua. Apa? Mengulang semua. Tapi nak dari Imam Rafi'i, nama dari sinten Imam Rafi'i. Nak wong junub enggak perlu mengulang mandi. Kan nggih, nak muhdis mengulang, apa? Wakila stanifani semuanya mengulang. Wakila al muhdis kal junub. Berarti malah enak, yang muhdis pun seperti junub sama-sama tidak perlu ulang. Ya, kan ini kan jelas kan faidah tayammum li fardin sanin wala yuhdis lam yu'id al junub wa yu'idul muhdis. Lah saiki al muhdis kal junub berarti junub kan enggak ngulang. Nah, tapi kultu hadza salis wa sahhu. Iki salis iku as-sahhu sing luwih. Niki kula wacana khilaf-khilaf tentang masalah tayamum karena ini penting sekali. Saya ulang lagi ya, khilaf menyangkut turab. Apa? Pulau nu eling banget. Terakhir mau eling banget. Pas itu saya kalau nggak salah itu kelas 1 aliyah. Enggak. Sekitar kelas 2 sana. Saya itu masih ingat bangun itu yai kalau tiap tahun kan haji. Murid dulu kalau tiap tahun haji. Ketika beliau masih sehat kan tiap tahun aku tidak menangis. Kalau beliau mau haji itu nyarikan turab. Ya turab sing lahu bubar, turab sing lahu. Jadi kalau sama Gus Kamil, sama Gus Syukur, itu kan yang saya Banjaran sama saya itu Gus Kamil itu cari turab di belakang MTS. Karena beliau itu di pesawat kan pasti apa? Nggak bisa wudhu. Ya turab-turab betul, ya turab-turab betul. Itu dulu ketika saya terakhir di sarang, ya saya sudah ma'arif, sudah orang lah. Itu bangun ya cerita ya agak sak ya. Sak fil fatwa tapi saya yakin tidak sak dalam amal. Orang itu boleh sak fil fatwa tapi nggak boleh sak fil amal. Karena amal itu kadang dorongan muqtadal kalam, dorongan muqtadal. Intinya beliau itu menangi tren di mana orang-orang di pesawat itu kalau wudu pakai jok, tayamumnya pakai jok. Apa? Kalau yang menangi banget. Kalau berkali-kali ke Mekah itu ya dibukai. Berwaya sholat ya perlu dibukai. Duhur memang ya ada kan. Jadi pesawat saya itu luar biasa. Masih jurusan Mekah wae subuh ya. Ada. Malah nak Habib Umar, saya Umar Habib malah parah meneh. Jaluk hak jamaah piye. Bingung dengan pesawat internasional. Jamaah. Yo ngadeg normal, kalau pesawat kelebihannya kan koyo omah, banyak kan gak koyo bis. Pesawat ora kok sinar mandiri boten.
Anteng no, anteng. Tapi koyo tengok-tengok. Kalau sinar mandiri yang goleng no. Anteng. Singkat cerita, betul sampai mungkin kalau jodoh tak ini kita hormat Ramadan no, hormat Ramadan. Sehingga kalau orang tenang, jadi kalau lu dipaksa. Jadi pas di atas alam-alam itu kan kira-kira Yaman kan jadinya. Ya tadi barokahnya saya suka fikih itu barokah sekali karena semua peristiwa itu tak jiwai karena saya memang pengagum fikih. Sehingga semua peristiwa tak jiwai. Biasanya sudah masuk ya alam-alam kan diumumkan ini mau ya alam-alam silahkan kalau mau niat mikot apa? Niat mikot karena di antara mikot kan ya alam-alam apa? Kalau semua itu ya alam-alam ya alam-alam itu atas ya alam-alam biasanya sudah subuh itu sudah subuh. Sekitar mungkin taruh jam sini ya sekitar 4:30 lah, jam sini sekitar 4:30. Tapi di sana kalau pakai jam Indonesia sekitar jam 8:30 atau jam, karena jam saya ada saya rubah. Jadi misalnya 8:30 wah subuh kan terpaut berapa 4 jam kan? Jadi singkat cerita itu diumum no. Biasanya mau tahu itu kan Islam kota. Islam kota kan luar biasa, senangannya sholat. Wah, dia orang kaya Islam pondok, waduh. Ada selan juga Imarif, jadi sholat itu mumpung rano Ma'arif terus sholat malah. Itu berarti sholat. Singkat cerita terus semuanya udah tayamum pakai jok, pakai jok. Ya jok depannya itu. Orang di jok depan. Kalau beberapa kali saya ketemu yang PKS di dalam hal ini memang mereka luar biasa masalah hormat sholat. Itu sholat. Saya berkali-kali lungo bareng dari Jakarta ke Jogja naik pesawat, kadang naik bis. Zaman saya masih aktif di Jogja itu, ya biasa ada sholat pakai apa? Jogja. Akhirnya kan bingung. Apa sholat santri orang sholat? Apa sholat? Maksud saya mengganggu. Gue gak tahu mikir kan, gue enak jangan melanda. Mikir. Terus gue kan kancanan santri, pokoknya santri. Akhirnya sepakat rasa sholat, pokoknya kan. Jadi masalahnya aku kadang ketemu orang PKS, orang macam dan memang kita berteman gak masalah. Meskipun saling ngeritik gak masalah. Karena ngeritik itu penting untuk jaga ilmu. Ngeritik itu gak harus benci ya ngeritik. Saya sering ngeritik Wahabi, ngeritik PKS, saya gak harus benci karena untuk jaga apa? Ilmu. Mereka juga ngeritik kita kan ya satu-satu no. Sebangkai ngempet malah jadi udut. Setiap satu perilaku ada hadisnya. Apa ada hadisnya kan ono? Jadi orang lah. Gak apa-apa ngeritik itu gak apa-apa asal untuk jaga ilmu. Tidak karena emosi tapi untuk jaga apa? Nah problemnya kalau kamu gak sholat kan dianggap santri kok ora. Kowe sholat, kowe yakin nak tayamum seperti itu tidak sah karena pakai jok. Paham ya? Makanya kita harus. Nah, kemarin saya dengan Gus Yufur sebelum Ramadan sering cerita-cerita masalah tayamum. Pengalaman tapi ini makanya saya bilang orang boleh sakti fatwa tidak boleh sakti amal. Apa? Itu di mana? Maghribi itu apa? Maroko. Ya kalau di kitab namanya Maghribi ya, Maroko. Di Maroko itu kalau musim dingin, itu di masjid itu dikasih batu. Ya batu betul. Batu alam atau batu granit itu batu betul. Ya batu betul. Ternyata apa orang-orang Maroko kalau musim dingin itu ya tayamum cukup pakai batu-batu di masjid. Jadi enak orang keliliban. Kalau tayamum kita kan tayamum keliliban. Ya pakai batu, ya kemudian dipakai tayamum. Paham ya? Pakai batu sama lagi. Nah, ketika saya di Jordan, saya kan ke Jordan ya pas musim dingin, semuanya ampun tenang kalau pas musim apa. Wah nak wudhu, wong Jawa kan mangane mendoan tempe, kan nggak punya sumbu panas. Buat mangane mendoan tempe kena musim, wah semeh mati. Jamin. Mengkocok pulau sendiri ada mati tenan biru waktu mati. Makanya, nah sekarang solusinya gimana? Ketika sudah di tren dunia, tayamum itu pakai jok pesawat. Makanya saya bilang kamu harus tetap ragu dalam fatwa. Dia tidak amalu masyaihin, tidak amalu masyaihin. Tapi kamu saknya fil fatwa saja. Ya saya lagi kamu saknya ragunya fil fatwa saja. Tapi kalau soal amal kamu boleh mengikuti muqtadul, boleh mengikuti muqtadul. Karena Mbah Mun di mana-mana kalau misalnya kayak kasus di Maroko karena orang pas musim dingin udah pakai apa? Tadi batu-batu yang di masjid, kita ya pakai itu. Tapi jangan jadi fatwa. Beda loh fatwa sama amal. Fatwa itu kan apa? Ya fatwa dengan amal kan beda. Itu ibarat ini.
jauhi fitnah perempuan, jangan dekat-dekat perempuan. Itu fatwa yang betul. Nah, tapi misalnya kowe nang pesawat terus ngedui pramugari, pelayon ngalor ngidul. Misalnya takoi, Mas butuh apa? Melayu. Karena pramugari pasti mendekat. Jangan ditanya, Mas butuh apa? Karena fatwa niki harus lari dari Melayu. Parahinda. Terus golek pintu ceblok piye. Makanya fatwa dengan amal itu beda ya. Kalau kita ngaji sing sampai. Fatwa itu boleh apa? Makanya kayak tadi Imam Rafi'i kurang alimnya, dia sering sak dalam fatwa. Imam Nawawi kurang alimnya, dia sering sak dalam apakah Jabiroh itu begini, apa enggak? Masuk Jabiroh apa semuanya, apa enggak? Itu kan sak, namanya apa? Sak. Tapi kalau amal enggak boleh sak. Karena amal itu bisa muqtadal hal. Muqtadal hal begini, aku rasa tenan namanya. Ketika mau di alam, itu bukan kabeh. Barang Islam kota, aku kan berkali-kali umroh itu lewat Jogja. Yang PKS banyak, Muhammadiyah banyak. Yang santri mesti dulu, semua ngalim mesti dulu. Yang ala tradisi kan. Dia minta dulu. Apa? Sholat. Dia cuma anak sekomat kan. Imamnya lungguh nih Arab. Kok imam syaratnya kan Arab. Ya itu. Oh, apa? Ini dua pesawat. Yang ini ya betul sama. Nah, aku yang dulu ya itu masih kalau menang. Ya fanatik bahwa turun itu menang. Terus bareng para haji cerita. Repot kabeh jambu itu. Aku bayang mending pesawat dulu. Wanita tono asal ketemu. Oke, mau cerita itu. Tapi belum ada video. Tapi ada gue fatwa loh ya. Maksudnya nak kepeksa ngamal, ya. Gue sanggup. Nak kepeksa ngamal. Ini rasa fatwa ya. Pak, selain ralim juga orang ngandel Pak. Mau cerita. Ya, pas saya mamu soidan. Ini kita pinjam Kubro. Sekarang Imam Sinten Saron. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun. Ya pernah saya ngaji, pernah tak sinau. Ngaji itu rasanya berdoa, ya, apa? Kilatan ini, tak kebal Allah. Makanya kilatan akan begini terus sampai itu. Biar ngaji itu kulinomi. Kalau setuju pendapat Abu Bakar Sato, ngaji itu terang no tasbih. Untuk pola-pola terang no itu ben santri iso intiga ila bagi tiga pola, apa? Tiga pola. Mbok kilato terus orang sing nyantet. Kok kenangan tok, kowe ngaji mulai malam 1 khatam tanggal 1. Apa hak ora pokoknya. Wah khatamane rame, kenangane kok. Ngaji pokoknya ngopi. Mau pondok tinggi, kenal aku ya. Nah, pasar aku. Kalau wajar, anfatayam mamu soaidan tadi. Wa amma makhtalafu fi famin dzalika qaulul Imam Syafi'i wa Ahmad inna soid fil ayat buat turab. Memang maknanya soid di Quran itu turab. Quran macam ya aneh. Kan Allah mau dawuh fatayam mamu soaidan thayyibah. Allah ora ngendikan turab. Turab itu ngendikane fuqaha, tidak ngendikane pangeran. Jadi unike pangeran ngendikan fatayam mamu soaidan. Nah, problemnya maknanya soid itu barang sing dhuwur. Coba kira nak munggah badar apa? Soada. Nak barang dhuwur jenis soid. Nak munggah soada. Jadi artinya maknanya soid itu barang sing dhuwur. Pikiran Imam Syafi'i bumi ini bagian terluar tentu turab. Ya, bumi ini bagian terluar kan tetap turab. Ya soidan berarti bagian terluar teratas ya, turab. Kan gak mungkin jadi kontamu bagian dalam bumi ngaku magma. Nah, iya bagian dalam bumi kan magma, belirang, ya toh. Jadi nak kontamu dengan sesuatu yang di atas bumi maknanya apa? Turab. Lah bagiannya kan tapi pangeran munine soidan ya. Pangeran dawuh apa? Soidan sesuatu yang di atas. Apa? Nah, di atas itu maknanya cara Imam Syafi'i turab. Ya ngono, iku pikirane sinten Imam Syafi'i dan kita mazhab Syafi'i. Fala yajuzu tayammum illa bi turabin thahir. Au bi romalin fihi hubar. Tidaknya ya pasir tapi yang masih ada gubarnya, ada bledugnya. Kayak pasir-pasir yang desa-desa kan misalnya apa nah? Pasir ning desa-desa kan nek misale panas wis apa? Wis kering kan tetep bukan kan tetap ada debunya gitu. Paham ya? Pasir-pasir di bangunan misalnya kepanasan bukan kan ada yang debu. Yang kerikil kecil sebagai pasir banyak enggak akan tapi kan tetap ada debu. Makanya aubiromalin di kubar. Wes. Ma'a qauli Abi Hanifah wa Malik as-soid huwa nafsul ardi. Jadi semua bumi adalah soid.
Faya juzu tayamum bijami ajzail ardi. Walau bi hajarin la turofa bihi wa romalin la ubaro bihi. Jadi enak rodok nanti tipen. Paham ya? Jadi cara kene dhuwur gunung ana watu kok terjan foto kowe. Dari jimat foto kowe pecah. Engkau kowe dolan ning dhuwur gunung ya. Ning dhuwur gunung koyo raja salat ana banyu ya watu kebudi enakno. Kowe tarang enak lagi ribet apa? Ya dari cara Imam Malik maknane sok itu sesuatu yang di atas. Walau hajaron la turobabi senajan itu batu yang tidak berdebu. Jadi rada penak napa? Terus waqala Malik, Imam Malik gurune Imam Syafi'i. Innau yajuzu tayammum bimatta sulabil ardi kanabat. Malah enak. Tayammum terus ana wit jati ta wong kuat enak ngene penak. Masalah Imam Malik kira menangi cok. Jadi nak takbir, lah cok piye Gus? Cok yo dhuwure buru. Cok yo dhuwure buru. Wah, repot. Mulane kula darani ulama kabeh wali, padahal Imam Sa'roni ora menangi pesawat, ora menangi mobil, tapi ngendikan syarat ya. Mulane yuri dua bikumul yusra wala yuri bikumul usra. Terus nak kondisi normal teng Indonesia normal ya tayamum nganggo turab, napa? Tapi nak misalnya kene pesawat bareng wong PKS, wong Wahabi. Mereka kan dalam hal ini orang-orang baik yang ngajak sholat. Masa kowe nentang, oh? Ya sudah, kalau pas baik ya kita setuju. Kalau pas enggak baik ya kita nentang. Sama ketika kita ada baik ya ditentang mereka kan biasa wae padha ra nabi ini. Ikan kan santai wae kok. Biasa wae kok. Biasa wae. Kowe aja kaya wong awam kritikku kebencian ndak kita biasa. Kita kan ahlul ilmu. Imam Ghazali ya kadang beda dengan gurunya. Imam Syafi'i ya beda dengan guru. Imam Syafi'i coba mencerahkan turab lahu barak. Imam Malik kan. Padahal Imam Malik dengan Syafi'i murid dan guru. Lah aku kan sampean tentang gak kok atau sama kitab. Oh, nara alim tentang jenenge sarap yo. Stres yo. Stres. Itu obatno. Dan es level enggak masalah. Apalagi Quran podo, apalagi hadis podo, warasi podo. Iki ngene apa? Podo, macam-macam ya podo. Terus kamu kabar melok daftar wali nominasi. Ora gula nominasi tok wis kemarin ora usah nganti podo. Keduburan nomor 2. Jadi jelas ya. Jadi makanya ketika Ibnu Abbas problem Quran itu satu tetap dilapatno wujuhe. Apa? Punya sekian sisi. Ora iso nentang, ora iso tayamu nganggo watu, nganggo wit. Wong tayamu nganggo turab, sing muni turab ku ulama. Quran ora tau ngendikan turab, dawuh fatayamamu sahihan. Ya ta iba karo manane sing bersih karo wae. Yen gak mungkin nganggo watu sing bekase buku peper. Itu karuan. Masa Imam Malik garan oleh nganggo watu, tapi watune tak nggo peper bae. Kok mesti ra oleh watu sing gak apa? Bae kan. Ngene ora iso mikir Bang. Itu watu tapi gak kok iya belum apa? Peper. Ora sing peper mencret. Masalahnya Allah mau ngendikan so'idan kan, so'adayat ati so'udan, wa mas adan bahwa so'idun. Itu barang sing mbok dhuwur. Paham ya? Nah barang sing mbok dhuwur tentu ini kan bumi terluar atau teratas kan turab. Kemudian Imam Syafi'i orang Quraisy, itu maknanya ya turab ya. Tentu dalam konteks Mekah ya turab. Tapi pikiran Imam Malik, lah iya di atas ora turab tok wit ya di atas watu ya. Ini cara pikiran Imam Malik dan kita setuju. Kan lumayan gak keliben. Apa? Nanti kalau nate ya ning dhuwur gunung. Sampai saya mau nganggo lemah. Raya elek malah nganggo lemah. Coba bayangno misalnya ke cawe itu. Nah kalau Badrun kira-kira yo lanang. Bayangno nek kowe cawe itu terus nganggo turab. Ada melek. Tapi kira usah fatwa, makanya saya bilang kamu tidak usah fatwa. Kita akan punya etika dengan Imam Syafi'i. Makanya saya bilang kamu harus ragu kalau fatwa. Oh iya, orang karena kita tidak mesti. Tapi kalau amal kamu harus yakin dengan muktadul hal. Kayak tadi misalnya Yai di Masjid Maroko sama Kesyukur atau sama siapa saja. Orang Maroko ternyata tayamumnya pakai batu-batu pun disediakan di masjid itu ada batu-batu. Ternyata itu dipakai apa? Tayamum. Berarti kan mereka pun sudah intikal madzhab Maliki. Paham ya? Ya sudah kalau seperti itu kayak apa sholat?
Ana subuh tengok-tengok. Kenapa boten subuh? Lah boten enten turuk ini bubar. Lah terus subuh ya ada ora salat. Cobaan di sini wong. Ya tok melok yuk salat. Toh kita ada kehilangan ilmu yaitu intikal di mazhab Malik. Jadi udah pakai batu-batu itu kan ya seneng. Wis salat gak perlu ada ana imame ora kontroversi. Kulo digugah nang. Gugah. So saya mau ngikut jok. Lalu pas saya mau salat kowe eling pas golek lemah ning sana. Ibarat untuk Medina diadam ta orang. Ora ya ada pikiran Gus. Kok pengiran maklumi. Mulai itu Abdul Hasan baca cilik sakit. Hasan tak jak salat. Kan jejer kan. Imamnya juga ngarep. Sing ngarepku dadi imam sopo. Kulo ya nanti dadi imam. Wah, kak. Aku ngene wae iki yakin wajib asal dadi imam kan. Kau oleh cara kita sulam sapinah mau. Saya kalau mau ngalim, artinya zaman itu mau ngerti apa khilaf-khilafnya ulama itu sudah paham ya. Makanya ngaji itu penting. Jadi, ini kita bab tayamum kita bisa nopo. Kalau wajah malah persisnya takbirnya kalau. Jadi di antara yang dikhilafkan inna so'id fil ayat buat turuk madzhab Imam Syafi'i ini ya. Ma'a qauli Abi Hanifah Malik as-so'id huwa nafsul ardi. Ya semua bumi namanya so'id. Bayaju tayamum bi jami'i adza'il ardi walau bi hajarin la turaba alaihi. Jadi waktu sini gunung-gunung merwasi ilang mungkin agak tahu istilah. Hajarin la turaba alaihi. Paham? Wajada Malik innahu yajuzu tayammum bi matta sholabil ardi kan nabat wa bi matta sholabil ardi. Milih apa cara aku? Tunggu mesti beda. Oh, jane. Temening seneng. Krodo api ngono apa? Misalnya kene ngalas milih aku. Apa milih petri? Prank. Ikas kabeh. Prank ya? Prank ono duwe. Apa beneran sing enak lho. Apa cara ngalah jadi. Oh. Oh. Apa sing keren lho. Lah ya. Jadi kita ngaku lah. Makanya saya berkali-kali bilang jangan kira fakir itu mewakili Quran, tidak bisa. Meskipun bagian dari Quran ya, tapi nggak bisa mewakili Quran. Turab itu udah bahasanya Quran. Quran menghentikan Pak saya mamu so'idah. So'idah kita tahu secara madatul kalimat dari so'idah, maknanya suatu yang dhuwur. Dhuwur pikiran Imam Syafi'i ya turab, karena terluarnya bumi itu. Cara Imam Malik ya mafaqul ardi iso ahjar, iso asjar. Paham ya kita paham ya terus kalau jenengan di Yaman atau di mana saja ke ulamanya Maliki atau ketemu wong PKS, wong Wahabi macam-macam ngajak sholat kan ngajak paham ya kecuali ngajak partai ini lah gue ya orang wajib manut jangan bangun di tiga ini kan urusan sholat tapi ratulah di sisi doang ya santri dijalak lagi gelem ya udah ngerti nak kalau wong alim udah ngerti bapak sholat yo saya mau menyekel jam ya aku malah nyekel aku ning atiku wes Al-Fatihah Imam Malik nasib ya, tapi ternyata ya ono kaule ya jadi walau hajar atau sajar apa sajar jadi itu masih pendapat kita masih dalam tinggi al-mazhabul ya jadi kira usah terlalu fanatik tapi tetap jangan fatwa kita tetap fatwa alaman darabisya kalau fatwa tapi kalau al-amal sesuai muqtadal karena ini kan hukum sosial apa